Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami kelemahan tubuh. Kita percaya bahwa kuasa darah Yesus menutup kudus hidup kita. Hari ini adalah minggu kedua kita ibadah lewat online. Tidak mengurangi hikmat kita, tidak mengurangi kehusukan kita dalam beribadah. Mari kita semua angkat hati kita, karena walaupun kita ibadah di rumah, Roh Allah telah bekerja di antara kita. Bila Roh bekerja,
sekarang ini Tuhan, dalam ancaman corona, kami tidak mau tertekan, kami tidak mau tawar hati Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah atas Indonesia, Engkau Tuhan atas Indonesia. Berkati Indonesia dengan imun yang kuat, berkati Indonesia dengan ketangkasan untuk menangkal virus ini, berkati setiap para medis diberi kekuatan ekstra
Salam saudara, dimanapun saudara berada hari ini, tetap sukacita, amin. Puji Tuhan, ya. Ini hari kedua, minggu kedua kita tidak bisa ibadah bersama. Sudah tahu betapa hati ini rindu, ya, hati saya rindu untuk bisa berjumpa dengan saudara, bertemu dengan saudara, kita memuji Tuhan bersama, kita dengarkan firman Tuhan bersama. Itu suatu sukacita bagi saya, tetapi tidak menjadi persoalan, saudara, ya. Karena saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan yang sama, Allah yang sama, Dia juga akan hadir di tempat saudara, ya, sebab Dia Allah yang maha hadir. Jadi tetap semangat saudara, yang penting hati saudara tetap miliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai semangat itu menjadi luntur, jangan sampai semangat itu menjadi kendu, itu berbahaya saudara, ya. Tapi biarlah kita tetap punya hati yang semangat, ya, untuk mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Terjemahan lain katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya, ya, seperti Raja Wali yang naik terbang. Ketika ada badai, Raja Wali tidak turun dan bersembunyi, tapi Raja Wali berani dan tetap naik terbang di atas badai. Saya percaya Tuhan akan bawa saudara dan saya seperti Raja Wali. Kita tidak di bawah badai, tapi kita akan terbang di atas badai. Amin. Amin. Yakin saudara? Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat, ya, kemuliaan, kemenangan di balik badai yang sedang terjadi. Hari ini saya ingin menyampaikan, saya ingin sharing kepada saudara firman Tuhan dengan tema jangan tawar hati. Temanya apa? Jangan tawar hati. Ya, kadangkala situasi yang sulit, persoalan yang terjadi, tantangan yang terjadi, apalagi ketika kita merasa kita sendiri, ya, tidak ada yang mendukung, gampang sekali kita jatuh kepada tawar hati. Orang kalau sudah kehilangan semangat, tawar hati, Alkitab berkata maka kecillah pula kekuatannya. Tapi kalau orang masih bisa tetap semangat, tidak tawar hati, maka dia akan punya kekuatan besar untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Di hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan tema apa? Jangan tawar hati. Saya tidak tahu, mungkin ada yang saudara yang sekarang sedang tawar hati. Ya, karena memang kondisi sekarang semua serba sulit. Kita tidak mudah sekarang untuk keluar, kita dibatasi. Ya, usaha mungkin juga pasti berpengaruh. Karena orang sekarang cenderung untuk di rumah, ya. Ya, jadi usaha mungkin juga ada banyak yang sekali saya dengar usahanya sepi, tokonya sepi. Ya, banyak mal-mal sekarang mereka membatasi jamnya, bahkan ada banyak mal yang tutup, toko yang tutup, rumah makan yang tutup. Ya, karena mereka tidak kuat membayar gaji karyawan. Karena apa? Pemasukannya sedikit. Ada banyak orang bingung hari ini. Keadaan ekonomi, orang menjadi bingung, ketakutan karena sakit penyakit, karena virus, semua orang serba takut, ya. Setiap pulang dari mana, ya memang itu anjuran pemerintah, kita harus cuci tangan dengan bersih, dengan sabun. Karena apa? Jangan sampai kita membawa virus masuk ke dalam rumah kita, ya. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Tetap semangat, tetap jaga hati, tetap jaga imanmu, tetap on fire terus, saudara. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak mengalami tawar hati. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dalam pelayanannya pun Paulus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan baik itu yang datang dari luar, dari orang lain, ataupun tantangan yang datang dari karena mungkin situasi kondisi yang dia hadapi. Ya, dalam pelayanannya nanti kita akan baca bersama-sama.
Akan baca buku Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana Paulus menghadapi setiap situasi, segala situasi yang mungkin menindas, menjepit dia, membuat dia putus asa, menganiaya dia, menghempaskan dia. Dia tidak terjepit, dia tidak teraniaya, bahkan dia tidak binasa. Bagaimana Paulus bisa melewatinya? Bahkan yang luar biasa, Paulus tidak tawar hati. Ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal 4 berbunyi demikian. Oleh kemurahan Allah. Apa dikatakan? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Yang pertama, Paulus menyadari bahwa hidupnya, pelayanannya, apalagi usahanya, pekerjaannya, semua hanya terjadi oleh kemurahan Allah. Jadi Paulus bukan orang yang dia merasa bangga dengan dirinya, tidak. Meskipun ada yang dia banggakan. Dia orang yang berpendidikan tinggi. Dia belajar dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia orang yang dihormati, dia punya kedudukan sebelum Paulus bertobat. Dihormati oleh banyak orang, dia punya anak buah yang banyak. Tapi itu tidak dibanggakan oleh Paulus. Masa lalunya tidak dibanggakan, dirinya tidak dibanggakan, tapi dia melihat bahwa hidupnya, pelayanannya, semua dia terima hanya oleh anugerah Allah. Kenapa Paulus berkata demikian? Ayat yang kedua dia katakan, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pada zaman Paulus, ada banyak orang yang sama memberitakan firman, tapi dengan tujuan-tujuan yang licik, dengan tujuan-tujuan tersembunyi, untuk bukan memuliakan Tuhan tetapi membesarkan diri sendiri, menceritakan kehebatan dirinya, pengalamannya, memalsukan firman untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingannya. Tapi Paulus berkata sebaliknya, dia Paulus menyatakan kebenaran. Apa yang dikatakan itu hanya kebenaran. Dia menyerahkan diri untuk dipertimbangkan banyak orang. Dia terbuka di hadapan orang. Orang boleh menilai dia, orang boleh mengkritik dia. Dia merasa damai, dia merasa aman. Karena apa? Dia tahu hidupnya semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi. Dia tidak punya kepentingan diri sendiri. Dia tidak punya maksud-maksud pribadi yang ditonjolkan, tidak. Tapi dia murni, dia ingin mengatakan bahwa kalau dia melayani semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua hanya dibalikan karena Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Paulus juga menyadari kalau dia memberitakan Injil lalu dia ditolak oleh orang yang dia tidak marah. Dia tidak menjadi curiga. Dia tidak membalas. Karena dia berpikir bahwa kalau toh Injil ditolak, tertutup bagi orang, mungkin memang karena dia orang itu memutuskan untuk dirinya untuk binasa. Tapi dia melihat, ya orang itu
mungkin masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Injil. Saya pikir Paulus itu nothing tulus. Dia orang yang lakukan saja apa yang bisa. Apa yang mau kerjakan, kerjakan. Dia sadari semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dia. Karena kebaikan Tuhan. Dia ceritakan apa yang dia alami. Dia ceritakan dengan jujur apa yang dia mengerti. Dia sampaikan semata-mata supaya orang tahu anugerah Tuhan cukup bagi hidupnya dan bagi mereka semua. Jadi saudara, kenapa Paulus tidak tawar hati? Karena Paulus menyadari hidup kita karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudara bisa makan minum bukan karena saudara hebat, tapi karena kebaikan Tuhan. Tuhan bisa seketika menutup jalan, bisa. Meskipun saudara bisa beli banyak hal, banyak makanan ya, capcay, puyung hai, kue tiao, apalagi semuanya. Tapi kalau kemurahan Tuhan atas lidahmu diambil, engkau tidak bisa merasakan rasa apa-apa, maka meskipun ada capcay, puyung hai, siomay, dan hai-hai yang lain di depan saudara dan saudara makan, sudah tidak bisa menikmati nikmatnya masakan itu. Kalau kita bisa menikmati semua karena anugerah Tuhan, masih diberi indera pengecap yang normal, yang baik. Kalau kita masih bisa berjalan, kalau kita masih bisa bekerja, itu karena anugerah Tuhan. Gak usah tawar hati. Ya, kalau hari ini saudara, mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mari kita melihat saja hidup saya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan saya percaya anugerah Tuhan tidak akan membawa saudara dan saya kepada kebinasaan. Sebab Alkitab berkata, rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan masa depan apa? Penuh harapan. Gak usah takut. Hidup kita karena anugerah. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menentukan semenit, 2 menit ke depan. Gak bisa. Apa yang kita nikmati semua karena anugerah Tuhan. Orang yang punya hati seperti itu, dia tidak ada tempat untuk hatinya menjadi tawar. Akan muncul sukacita dalam hidup. Jadi yang pertama, kenapa Paulus tidak tawar hati? Karena Paulus menyadari hidupnya hanya oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus berkata, bukan kami yang diberitakan, bukan nama kami yang diberitakan, bukan gereja kami yang diberitakan, bukan pelayanan kami yang diberitakan. Orang lain gak perlu kenal pelayanan, gereja tidak perlu kenal, tapi yang perlu mereka dengar adalah Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa fokus hidup Paulus adalah Kristus. Kalau dia bekerja untuk Kristus. Kalau dia melayani untuk Kristus. Saya percaya orang yang seperti itu ketika di hadapannya ada pekerjaan, maka dia akan lakukan yang terbaik. Alkitab berkata, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan segenap hati seperti apa? Untuk Tuhan. Orang yang bersemangat adalah orang yang menyadari bahwa ketika dia hidup, dia melakukan segala sesuatu,
itu dia lakukan untuk Tuhan. Jadi hari ini, mari hidup kita milik Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Ya, kalau hari kita fokus kita kepada Tuhan, saya percaya tidak ada kesempatan untuk hatimu, hati saya menjadi tawar, karena Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya menjadi tawar. Firman-Nya ya dan amin. Kalau Dia berjanji pasti terjadi. Dia Allah yang berfirman dan Dia Allah yang menggenapi firman-Nya. Apapun yang diucapkan pasti terjadi. Dia tidak pernah mengecewakan. Manusia di bumi bisa mengecewakan. Orang yang terdekat dengan kita pun bisa mengecewakan. Bahkan hamba Tuhan bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oh, kalau kita terus memandang kepada Kristus, fokus kita kepada Kristus, maka kita tidak pernah menjadi tawar. Ketika orang lain mungkin mengecewakan kita, mari jangan pandang orang itu, pandang Tuhan. Kita percaya bahwa ya orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Ingat kisah tentang Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya sudah mencelakakan Yusuf begitu rupa, dibuang ke sumur, ya, akan dibunuh. Tetapi tidak jadi, akhirnya Yusuf dijual menjadi budak. Bayangkan, kakaknya sendiri menjual dia. Artinya apa? Uang yang diterima itu pasti dinikmati oleh kakak-kakaknya, sementara dia harus jadi budak. Lalu dia harus dibawa sampai ke Mesir. Dia masuk penjara, mengalami hal yang tidak enak. Tapi apakah Yusuf lalu menyalahkan kakak-kakaknya? Enggak. Alkitab berkata, dia berkata ketika saudara-saudaranya datang karena terjadi kelaparan di negerinya dan mereka harus cari makan ke Mesir, Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara Mesir dan makanan ada di Mesir. Mereka datang. Lalu akhirnya mereka ketemu dengan Yusuf. Kakak-kakaknya ketakutan karena tahu itu Yusuf. Mereka berpikir pasti Yusuf akan balas dendam. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidak balas dendam. Ketika kakaknya ketakutan, Yusuf berkata, aku tahu engkau telah mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan menjadikan itu menjadi baik untuk apa? Memelihara satu bangsa, satu keluarga. Kenapa Yusuf kok bisa mengampuni? Karena apa? Fokusnya Tuhan. Ketika hatimu dilukai, engkau tidak akan bisa mengampuni. Kalau fokusmu tetap kepada orang itu yang melukai saudara, nggak bisa mengampuni. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, pasti akan mampu untuk mengampuni orang yang melukai saudara. Kalau engkau dicelakai orang, engkau tidak mungkin bisa mengampuni orang yang menyelakai saudara. Kalau fokusmu kepada orang itu, tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, kita akan bisa berkata, enggak, aku mengampuni dia. Karena kalau dia mereka-reka yang jahat, Tuhan bisa menjadikan itu menjadi kebaikan. Saudara sering melihat ada banyak orang yang menghadapi situasi yang sulit, justru itu menjadi batu lompatan untuk dia mengalami kemuliaan Tuhan. Ada Yusuf yang mengalami seperti itu. Ada Daniel, ya, yang Daniel mengalami difitnah, dimasukkan ke gua singa. Tapi Tuhan tetap angkat Daniel. Tuhan tetap permuliakan Daniel. Karena Daniel fokusnya hanya kepada Tuhan. Setiap kali jam-jam ibadah, dia tetap mencari Tuhan, menghadapkan dirinya ke Yerusalem. Karena memang pada waktu itu orang Israel, mereka ketika mereka ibadah, mereka harus menghadap kepada Yerusalem. Dia tetap melihat kepada Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan angkat dia begitu rupa. Menjadi salah satu orang yang penting. Bahkan Daniel turut memerintah pada zaman itu pada 3 raja. Dia terus menjadi orang penting. Jadi saudara, hari ini apa yang membuat saudara tidak tawar hati? Kalau fokus hidup kita kepada Yesus, jangan kepada manusia. Jangan pada situasi kondisi. Jangan kepada keadaan. Mari fokuskan kita kepada Kristus.
Kalau lihat pekerjaan mungkin saudara, jangan lalu mengeluh. Fokus kepada Kristus, percaya janjinya ya dan amin. Yang ketiga, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang ketiga, kenapa Paulus tidak tawar hati? Kenapa? Karena Paulus memiliki kerendahan hati. Dia berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi kalau ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas hidupnya, Paulus berkata, kami ini hanya tanah liat. Saudara tahu tanah liat? Satu benda yang tidak berharga, yang rapuh, gampang pecah, murah, tidak ada harganya. Kalau dia sampai bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bukan karena dia, tapi dia berkata karena di dalam dirinya ada apa? Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Paulus memiliki kerendahan hati. Dia menyadari semua yang terjadi dalam hidupnya semua karena Tuhan. Dia tidak sombong, kan enggak? Dia punya latar belakang yang bisa dibanggakan, tapi Paulus tidak sombong. Paulus menyadari yang membuat dirinya mampu melewati banyak hal. Karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Hari ini saudara, sadari ada kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Jangan putus asa. Jangan menjadi lemah. Katakan, di dalam diriku ada Tuhan. Di dalam diriku ada Kristus. Di dalam diriku ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Allah Maha Kuasa, El Shaddai. Itu ada dalam diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Allah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Orang yang rendah hati itu bukan berarti orang itu dia lemah. Orang yang rendah hati bukan berarti lalu orang itu ya dia berdiam diri nggak melakukan apa-apa, tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari apa yang dia lakukan bukan karena kekuatannya, tapi karena ada Roh Allah di dalam dirinya. Orang yang rendah hati, orang itu akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar karena bukan dia yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Izinkan Yesus berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Yesus yang utama dalam hidup saudara. Taruhkan hidupmu di bawah kaki Yesus. Kalau orang merendahkan saudara, saudara sudah engkau memiliki rendah hati, kau nggak akan sakit karena engkau sudah meletakkan dirimu di tempat yang paling rendah. Orang nggak bisa lagi merendahkan saudara. Tapi kalau engkau meletakkan dirimu di tempat yang tinggi, orang akan gampang menjatuhkan saudara. Letakkan hatimu, menyadari kita ini hanya hamba. Apa yang kita lakukan semata-mata Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Paulus menyadari semua yang bisa dia kerjakan semata-mata karena ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah, yang bekerja di bejana tanah liat ini. Di ayat yang lain berkata, aku ini manusia biasa, hamba yang tak berguna, kata Paulus pernah berkata. Hanya dia yang membuat kita berada. Ayat selanjutnya, ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Paulus berkata, dalam segala hal orang boleh menindas dia, tapi dia berkata dia tidak pernah terjepit. Situasi tidak pernah membuat dia terjepit. Dia tetap bisa melakukan banyak hal karena dia tahu Tuhan di dalam dirinya yang sanggup membuat hal itu. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi di mana mungkin kita tidak punya jalan keluar, habis akal, nggak ngerti bagaimana harus dikerjakan. Sakit mungkin bagaimana bisa sembuh. Dokter angkat tangan, tapi satu hal,
ketika kita yakin bahwa kuasa di dalam diri kita itu yang akan mengerjakan dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin putus asa. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Dalam pekerjaan saudara, ketika saudara mungkin merasa putus asa, habis akal, mau mengembangkan pekerjaan, tapi saudara berpikir bagaimana sulit. Hari ini ada pengharapan di dalam Dia. Karena Roh yang bekerja di dalam hidup saudara, itu yang memberikan kemampuan. Seperti Paulus berkata, aku hanya tangan lihat, tapi ada kekuatan yang luar biasa di dalam diriku yang akan mengerjakannya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Ketika engkau mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami hal yang berat, percayalah engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan akan senantiasa menopang. Pada waktu kita jatuh, tidak dibiarkan kita tergeletak, tapi kita akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Dia akan menggendong kita sampai masa tua kita. Dia pelihara karena Dia gembala yang baik. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan, kami dihempas namun tidak binasa. Jangan pernah takut orang mau mencelakakan saudara seperti apapun. Kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan membuat saudara celaka. Engkau dibuat mungkin oleh orang lain hal-hal yang buruk, tidak akan pernah binasa. Karena apa? Yang di dalam saudara itulah yang akan bekerja dengan luar biasa. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, jangan takut, tetap percaya, sebab yang bersama dengan kita jauh lebih besar daripada yang ada di depan kita. Ayat selanjutnya dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus serahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus menyadari kalau dia menghadapi banyak persoalan, banyak masalah dalam pelayanannya, seolah-olah itu membawa maut dalam tubuhnya. Paulus berkata, itu semata-mata supaya Yesus semakin nyata dalam hidup saya. Jadi kalau hari ini kau sedang ditempatkan di tempat yang rendah, percayalah, tujuannya supaya apa? Kuasa Yesus semakin nyata dalam hidup saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya kuasa Yesus semakin engkau bisa alami. Ayat selanjutnya, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Hal yang keempat, kenapa Rasul Paulus dia tidak tawar hati? Paulus berkata, apa yang kami yakini itu yang kami katakan. Apa yang kami katakan itu yang kami yakini. Apa yang diyakini oleh Paulus? Firman Tuhan. Kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata. Mari hari ini saudara pakai perkataan untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan perkataan yang sia-sia. Jangan perkataan-perkataan yang melemahkan, tapi perkataan iman. Jangan perkataan-perkataan yang ragu. Apa mungkin engkau nek iyo, nek ora? Itu ragu namanya. Tapi pakai perkataan iman, aku pasti bisa melakukan perkara yang besar. Seperti pemazmur berkatakan, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan yang berserta dengan kita. Mari perkatakan perkataan iman. Jangan yang sia-sia. Jangan keraguan. Iman. Katakan kepada pekerjaanmu, pekerjaanmu diberkati. Katakan kepada anak-anakmu, doakan mereka, katakan, anak-anakku anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang diberkati. Masa depannya gemilang karena Tuhan. Dalam pekerjaan saudara jangan, wah, sial. Wah, rugi ini. Wah,
tutup ini. Jangan, tapi katakan diberkati Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Jalannya akan terbuka. Kalau di sini tutup, pasti di tempat lain dibukakan. Perkatakan perkataan iman. Mari hari ini dalam situasi yang seperti ini, jangan pakai kata-kata negatif. Jangan kemarahan yang muncul dalam perkataan kita. Jangan kata-kata yang menyalahkan orang lain, menyakiti suami kita, menyakiti istri kita, tapi pakailah perkataan yang positif, perkataan firman. Ya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus yakin, dia perkatakan, kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematiannya, kuasa itu juga yang sama akan membangkitkan kami. Kami tidak sendiri, tapi ada kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang bersama dengan kami. Saudara berani mengatakan itu? Untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara? Mari kita katakan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya atas kita syukur. Orang yang bisa bersyukur, tidak tawar hati adalah orang yang terus memperkatakan firman. Ketika lemah, dia tidak berkata aku lemah, enggak. Dia berkata aku kuat karena Tuhan. Ketika dia belum diberkati, dia tidak berkata sial, enggak. Tapi dia berkata puji Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Ketika tidak ada jalan, dia berkata wah ini sudah cilaka, enggak. Tapi dia berkata Tuhan pasti buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Setiap hari baru dia buat jalan. Percaya Tuhan buat jalan dan perkatakan itu setiap hari. Tuhan buka jalan, maka jalan terbuka bagi hidup saudara dan saya. Ayat 15, ayat yang terakhir. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yalah, ketika kita tidak menjadi tawar hati, banyak orang dikuatkan, hidup saudara jadi berkat. Bahkan yang luar biasa dikatakan, keluar ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita dimanapun saudara berada, ya. Dalam kondisi apapun, jangan kehilangan sukacitamu. Ada 4 hal, yaitu apa? Menyadari hidup hanya oleh anugerah Tuhan yang pertama. Yang kedua, fokus kepada Kristus, bukan kepada kekuatan saudara, kemampuan saudara, kondisi saudara. Fokus kepada Kristus, bukan kepada orang lain. Yang ketiga, ya, memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan, ya. Kita ini hanya bejana tanah liat. Semua datang dari Tuhan dan oleh Tuhan. Lakukan bersama dengan Tuhan. Yang keempat adalah perkatakan perkataan iman, maka imanmu akan bangkit, imanmu akan terbangun. Dan kalau imanmu terbangun, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia. Kami hari ini menyadari bahwa hidup kami karena anugerah. Biarlah mulai hari ini fokus kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada kami, kekuatan kami, orang lain, koneksi kami, bukan, tapi fokus kami kepada Engkau Yesus yang sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi ada.
Kami juga mulai belajar, biarlah kami terus merendahkan diri kami. Kami menyadari kami ini hanya tanah liat Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat disombongkan. Kalau kami mampu, karena Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar memperkatakan perkataan iman, perkataan positif, perkataan profetik Tuhan. Firman yang diucapkan, firman yang terus didengungkan, supaya telinga kami mendengar, dan iman kami bangkit, dan kami terus percaya, dan kami terus yakin, dan akhirnya anugerah Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Tetap sukacita, tetap bersemangat, tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Dan mereka boleh menjadi orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan iman, bukan orang yang tawar hati. Terima kasih Bapak, terima kasih anugerah-Mu menyertai kami. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini yang beban berat memberikan kelegaan. Hari ini mungkin yang punya persoalan ekonomi, Tuhan memberkati, membukakan jalan keluar bagi setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih dan terima kasih. Hubungan-hubungan yang tidak baik dalam keluarga, Tuhan yang pulihkan. Suami, istri, orang tua, anak, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Bapak. Kami terima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami tahu bahwa ketika kami menghadapi situasi yang seperti ini, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Hari ini biarlah Tuhan minggu ini Engkau menolong kami untuk supaya hati kami tidak tawar hati ketika menghadapi banyak persoalan ini, tapi kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap boleh menomorsatukan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kami tetap terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengizinkan Engkau yang bekerja lebih lagi Tuhan. Kami tetap belajar untuk Tuhan memakai mulut kami untuk mengatakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan iman yang membangun Tuhan. Apa yang kami percaya itu yang akan kami ucapkan, itu yang akan kami katakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan Engkau siap untuk memberkati umat-Mu, kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap tenang, tetap semangat, sehat.